Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari ada yang menanyakan mengenai makom Ibrahim. Jadi karena mungkin dia baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan makom Ibrahim. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai makom Ibrahim ini. Jadi yang namanya makom Ibrahim ini bukan makam, bukan kuburan. Jadi makom Ibrahim itu merupakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ya, pada saat beliau membangun Ka'bah. Jadi ya, bekas pijakan kakinya. Nanti insya Allah pada saat Bapak Ibu berada di Baitullah, insya Allah akan melihat langsung. Dan bentuk dari makom Ibrahim itu seperti sangkar burung yang berwarna emas, yang besar. Di dalamnya ada semacam bekas pijakan Nabi Ibrahim. Itu ya, jadi sekali lagi yang namanya makom Ibrahim bukan makam, bukan kuburan. Itu ya. Selanjutnya mengenai makom Ibrahim ini merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Hanya saja di belakangnya. Yaitu prakteknya pada saat Bapak Ibu setelah melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian berjalan menuju belakang makom Ibrahim, sholat 2 rakaat di situ, kemudian berdoa. Nah, pada saat berdoa itulah tempat dan waktu yang mustajab jika Bapak Ibu berdoa di situ. Hanya saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pahalanya apa kalau kita sholat 2 rakaat di situ pertama. Yang kedua, praktek sholatnya seperti apa ya, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam hadis Nasai dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, sesungguhnya ketika Nabi sampai di makom Ibrahim, Nabi mengucapkan wattakhidu mi makomi Ibrahima musholla. Itu bacaan pada saat Nabi sampai di belakang makom Ibrahim. Jadi setelah tawaf, kemudian Nabi berjalan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sesampainya di belakang makom Ibrahim, Nabi mengucapkan tadi, wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Saya ulangi, wattakhidu mim maqami Ibrahima musholla. Kemudian setelah itu apa? Ya, masih diterangkan oleh Jabir bin Abdillah dalam hadis Nasai. Beliau menjelaskan pada saat itu ya, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaatnya. Rakaat yang awal, yang pertama itu yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun. Setelah itu, rakaat yang keduanya tetap membaca surat Al-Fatihah, hanya saja dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas atau Kulhu. Ya, umumnya orang tuh biasanya ya, yang sudah sepuh-sepuh tuh ingatnya katanya Kulhu. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Nah, itu tuntunannya seperti itu.
Adapun tempo hari ada yang menanyakan ke saya, Abah, saya tidak hafal Qul ya ayyuhal kafirun itu bagaimana? Umpama tidak hafal, dan hafalnya umpama surat-surat yang lain, misalnya kulhu semua, itu boleh. Ini yang saya jelaskan itu adalah sunahnya atau yang dipraktekkan Nabi seperti apa. Ya seperti itu. Tuntunannya, rakaat pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Tuh ya. Itu tuntunan sholatnya. Jadi ada dua hal. Pertama kali datang Nabi ke situ membaca apa tadi? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Kemudian sholat 2 rakaat. Di situ bacaannya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian ada juga yang bertanya, Abah bagaimana niatnya? Nah di sini saya jelaskan, saya luruskan. Niatnya cukup di dalam hati saja. Niatkan ingin melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah. Allah itu tahu Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu, niatnya apa, itu Allah tahu. Dan pada saat itu Nabi mempraktekannya seperti itu, tidak ada bacaan yang diucapkan pada saat akan melaksanakan sholatnya. Maksudnya niatnya cukup di dalam hati. Tidak usah Bapak Ibu bingung, aduh saya ini harus bagaimana. Niatkan saja di dalam hatinya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu saja juga boleh. Itu namanya karena Allah. Kemudian kita lanjutkan mengenai pahalanya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ingin tahu apa sih pahalanya pada saat seseorang itu melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Ada di dalam hadis Tobroni dijelaskan Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma raq'ataka ba'da tawaf ka'idki raqabatin min bani Ismail alaihi salam. Adapun pahalanya 2 rakaat salat setelah tawaf, yaitu sebagaimana memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan yang namanya budak keturunan Nabi Ismail itu merupakan budak yang sangat-sangat mahal pada saat itu. Jadi berarti dengan adanya hadis ini pahalanya intinya pol Bapak Ibu. Ini diperumpamakan orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim itu akan mendapatkan pahala seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, sama dengan memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Intinya, niatkan saja pada saat akan melaksanakan sholatnya, gerentas dalam hatinya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Karena pahalanya besar. Silahkan niatkan. Niatkan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, niatkan saja karena Allah. Ya. Nah kemudian, setelah itu tuntunannya yaitu setelah selesai nih ya, setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, apakah ada tuntunannya lagi Abah? Ada. Selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ada lagi tuntunan dari Nabi yaitu membaca doa Nabi Adam. Abah, apakah ada hadisnya, ada tuntunannya dari Nabi? Ada. Ada di dalam hadis Tobroni dijelaskan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama ahbatallah adama ilal ard. Taufa bil bait usbu'an wa shalla ida al bait raq'ataini. Tsumma qala. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi, kemudian Nabi Adam tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian Nabi Adam sholat lurus dengan Ka'bah 2 rakaat
dan kemudian Nabi Adam berdoa. Nah, ini yang terkenal dengan doanya Nabi Adam. Abah akan membacakan doanya. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma indi faghfirli dhunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabatali wa rabbini biqadaik. Itu doanya Nabi Adam. Nah, kemudian pahalanya apa, Abah? Ini pahalanya Abah akan jelaskan mengenai doa Nabi Adam ini yang begitu pol pahalanya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam. Ya Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku Allah dengan doa ini, maka aku Allah akan mengabulkan pada doamu. Dan apabila ada anak turun Adam yang berdoa dengan doa ini, maka aku Allah akan mengabulkan doa-doanya. Akan mengampuni dosanya, menghilangkan kesusahannya, baik susah yang kecil maupun yang besar. Dan jika dia berdagang, maka Allah ada di belakangnya. Maksudnya Allah akan memberikan keuntungan. Dan dunia akan datang padanya dengan mudah meskipun dia tidak menghendaki dunia itu. Maksudnya, walaupun dia tidak meminta, Allah akan memberi kepadanya. Jadi urusan dunianya akan datang, akan dengan mudahnya datang kepadanya. Itu ya, saya ulangi. Berarti apabila Bapak Ibu membaca doa ini, pertama Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah akan mengabulkan doa-doanya. Allah akan menghilangkan kesusahannya, baik itu susah besar maupun susah kecil. Kemudian apabila Bapak Ibu seorang pedagang, Allah akan ada di belakangnya, maksudnya Allah akan memberikan keuntungan. Kemudian urusan dunianya Allah akan permudah. Walaupun orang yang membaca doa ini tidak minta kepada Allah, dunia akan datang dengan sendirinya dengan mudah. Berarti kan pol Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya menjelaskan tentang doa ini. Ya, ini tuntunan dari Nabi dan bisa diamalkan pada saat Bapak Ibu selesai setelah sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Boleh diamalkan. Sunahnya membaca doa ini. Apabila Bapak Ibu tidak hafal, boleh dibaca. Dan apabila Bapak Ibu betul-betul memang tidak bisa membaca, umpama tidak bisa membaca huruf Arab dan lain sebagainya, ya sudah semampunya boleh. Silahkan minta doa kepada Allah, minta kepada Allah, karena yang namanya di belakang makam Ibrahim pada saat setelah selesai sholat 2 rakaat ini merupakan tempat dan waktu yang mustajab. Silahkan ya, manfaatkan untuk bisa berdoa sebanyak-banyaknya, minta pengampunan kepada Allah, minta dunia akhiratnya dilancarkan, dimudahkan, intinya seperti itu. Itu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membawa kebarokahan. Abah berharap video-video Abah ini ya, bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang dari saat ini mulai persiapan haji untuk tahun yang akan datang. Abah doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di tahun ini, semoga Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kecukupan bekalnya, Allah memberikan kemudahan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Bisa sukses umrohnya, sukses mendulang banyak pahala di tanah suci, dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat, dengan selamat, berkumpul dengan keluarga, dan semoga umrohnya barokah, umrohnya mabrur. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu.
Abah pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.